menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang ilalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Putra Manusia. Ladang itu dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan dan ilalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai adalah malaikat. Maka seperti ilalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian pula pada akhir zaman Putra Manusia akan mengutus para malaikat dan mereka akan mengumpulkan segala yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil kita mendengarkan Yesus menyampaikan arti dari perumpamaan yang ia sampaikan. Memang ada beberapa perumpamaan yang diartikan sendiri oleh Yesus, misalnya perumpamaan seorang penabur yang akhirnya diartikan, dan juga perumpamaan ilalang di antara gandum itu, yaitu yang diartikan oleh Yesus bahwa gandum itu benih baik, anak-anak kerajaan Allah, sementara ilalang adalah benih jahat yang ditaburkan oleh iblis di tengah dunia ini. Dan bagi kita tentu ya jelas bahwa maknanya di dunia ini ya ada kebaikan, ada kejahatan. Tapi saya juga teringat dan karena pernah mendengar renungan seorang Romo yang mengatakan bahwa pertarungan gandum dan ilalang itu tidak hanya antar orang, tetapi pertarungan itu ada dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita itu sebenarnya kan diciptakan sungguh amat baik. Kalau kita ke kitab Kejadian itu ya, Allah melihat semuanya itu sungguh amat baik, termasuk manusia. Termasuk manusia itu dilihat sungguh amat baik. Tetapi ternyata dalam diri kita juga ada kecenderungan berbuat jahat. Nah, ini asalnya dari mana? Kemudian Romo itu ya mengatakan bahwa pertarungan antara gandum dan ilalang itu bukan hanya pertarungan antara orang baik dan orang jahat, tetapi juga pertarungan antara kebaikan dalam diri kita dan juga kejahatan dalam diri kita. Dan seringkali kadangkala yang muncul itu justru kejahatannya yang lebih mudah berkembang. Mungkin mudah makannya kejahatan gitu, jadi cepat gede gitu loh. Kadangkala bisa terjadi seperti itu. Sementara kebaikan itu tampak tidak kelihatan. Apalagi di tradisi kita di daerah Jawa ini, kadangkala kan mengatakan kebaikan itu dianggap kumuh, dianggap sombong, dianggap tinggi hati. Padahal ya memang benar. Lah memang pinter kok, mosok ngomong bodoh. Kadangkala kita itu kalau dipuji kan baik, bapak atau ibu itu baik, mboten kula biasa mawon. Kadangkala begitu. Maka kemudian ya seolah-olah kita itu kalau ditanya misalnya begini, Bapak Ibu, saudara-saudari, silahkan renungkan lalu daftarlah kebaikan dan kejelekan Anda. Rata-rata itu malah banyak yang menulis kejelekannya. Kalau kejelekannya banyak itu merasa rendah hati terusan. Berarti masih banyak begitu loh. Kadangkala itu justru membuat kita kemudian lupa akan kebaikan diri kita sendiri. Maka pada waktu memberikan renungan itu, seorang Romo itu mengatakan kalau memang Anda mempunyai kebaikan, yaitu syukuri, sadari dan akui gitu. Kebaikan pun harus diakui, tidak hanya sekedar ya tidak perlu terus diumuk-umuk aku ngene lho. Enggak usah, tidak perlu, tetapi kita mengakui bahwa kita ada kebaikan yang memang perlu kita kembangkan terus-menerus. Sementara kalau kita mempunyai kelemahan ya diakui dan akhirnya kemudian juga coba diperbaiki. Mengapa demikian?
Karena setiap kali kita terlalu fokus kepada kejelekan, nanti yang diberi makan itu kejelekannya terus, yang berkembang terus. Tetapi ketika kita juga peduli kepada kebaikan yang kita miliki, anugerah dari Tuhan juga, kita juga kemudian mengembangkan itu dan mungkin juga menularkannya kepada orang lain. Dan ini nanti juga berakibat pada sikap kita menilai orang lain. Karena kadangkala itu kan kita bisa saja mempunyai pandangan wong liya iki kok ora ono apike lho, elek terus gitu. Kadang-kala pikirannya itu begitu terus. Ada lihat orang berbuat baik, kayak paling ini iki, elek meneh gitu loh. Maksudnya bukan sebuah hal yang positif. Maka mari kita juga berjuang, pergulatan kita menumbuhkan gandum atau ilalang dalam diri kita masing-masing itu juga dengan memberi tempat untuk mengakui, mensyukuri kebaikan yang ada dalam diri kita. Janganlah kemudian kita takut dianggap sombong. Tentu kalau ngumuk-ngumuk ya memang sombong, tetapi ketika mengakui bahwa kita mempunyai kebaikan dan juga mempunyai keburukan tersendiri, kita juga diajak untuk bersikap rendah hati, sehingga kita tidak tinggi hati tetapi tetap bisa menilai bahwa kebaikan dari Tuhan kita syukuri, kita akui, sementara kelemahan yang mungkin ada dalam diri kita lalu kemudian kita perbaiki. Memang tidak mudah, memang kita harus berjuang agar kita nanti pada akhir zaman ditemukan sebagai gandum yang masuk dalam keselamatan kekal. Mari mohon kekuatan dari Tuhan, semoga kita sungguh-sungguh bisa mengembangkan kebaikan dalam hidup kita sehari-hari. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan sembah.